menjaga ingatan di 98 itu. Oke. Caranya apa? Kronologis. Lah sebagai seorang penulis, dia akan mengeluarkan sesuatu itu pas momentumnya. Ini kan bukan aib pribadi kan? Ini aib berbangsa. Karena itu, dia akan seumur hidup jadi pelaku itu. Jangan pilih penjahat HAM berat. Iblis sepenuhnya. Open Table. Ini hari yang saya tunggu-tunggu dalam beberapa pekan terakhir. Nah, ini saya udah dapat buku ini, salah satu buku yang sekarang lagi ngehits lah di media sosial, banyak yang nyari. Buku ini Kronik Penculikan Aktivis dan Kekerasan Negara, disusun oleh Gusmu atau Muhyiddin M. Dahlan. Pengkliping terbaik yang kita punya pada saat ini. Setelah Pramudia Anantatur. Setelah Pramudia Anantatur. Saya menunggu-nunggu hari ini karena ya ini saya bisa ngobrolin buku ini sama penyusunnya langsung. Dan karena ini tema yang spesial menurut saya, jadi saya minta bantuan sama host lama yang juga pernah liputan. Host lama ya. Host lama. Dulu program ini kami berdua hostnya, terus saya usir kan. Saya usir Gus, karena dia udah punya program sendiri. Jadi kan kemarin gue udah sempat wawancara yang nulis kata pengantar dia. Sekarang kita Adi Akdian. Siapa namanya? Adi Akdian. Nah, kebetulan Ahsan ini juga pernah melakukan liputan soal Prabowo dan Tim Mawar ya. Waktu itu untuk Tirto. Untuk Tirto ID liputan tahun 2020. panjang. Jadi bahkan banyak dapat bahan off the record ya. Banyak. Tapi ya nggak mungkin kita ceritain. Oke. Di sini kami sudah bersama dengan penyusunnya Muhyiddin M. Dahlan alias Gusmu. Gusmu ya, saya panggil Gusmu, Gus. Oke. Terima kasih sebelumnya atas waktunya, Gus. Sama-sama. Gus, buku ini Kronik Penculikan Aktivis dan Kekerasan Negara 1998. Kalau kita lihat kan isinya itu lebih dari 90% itu adalah clipping belaka gitulah ya, dalam tanda kutip ya. Kita sebut sementara ini clipping belaka. Gusmu hampir tidak menulis di sini ya, mungkin ya. Hampir tidak menulis. Kenapa bikin buku dengan bentuk kayak begini, format kayak begini? Sederhana sebetulnya. Pengertian clipping itu menurut KBBI, Kamus Besar Bahasa Indonesia, itu adalah menggunting koran atau majalah, tapi ada sambungannya dan dengan sistem tertentu. Nah, saya ngambil sistem tertentunya itu kayak apa. Nah, disitulah saya bekerja di situ. Karena itu menurut saya clipping itu atau juru clipping itu bukan kerja teknik. Kan semua orang bisa ngerjain. Iya. Bahkan di pelatihan SD sejak lama gitu. Tidak perlu S1 clipping gitu misalnya. Nah, yang tidak mampu orang adalah sistem tertentunya itu. Itu apa tuh, Gus? Sistem tertentu itu adalah bahwa yang saya pahami ya, saya belajar dari Pramudia langsung gitu. Mengklipnya itu kerja politik dia. Nah ini ideologis. Sangat ideologis dia. Ini adalah kerja politik untuk menangkis propaganda dari kekuasaan yang tidak ingin kebenaran itu eksis. Kan ada orang gitu kan. Iya. Untuk menghadapinya itu hal yang paling sederhana dilakukan oleh manusia itu adalah menggunting kebenaran itu. Menggunting, siapa yang menggunting kan? Nah, disitulah orang penguasa dengan juru clipping itu kan bertarung. Siapa menggunting apa gitu. Iya. Gitu. Nah, saya berusaha menggunting hal-hal yang berkaitan dengan 98. Dalam hal ini adalah kejadian yang menjadi kilometer nol dari apa yang kita berpijak hari ini kan. Artinya saya berusaha di sini adalah menjaga ingatan di 98 itu. Caranya apa? Kronologis. Clippingnya disusun secara kronologis. Nah, ini kan menarik, Gus. Ada istilah menjaga ingatan 98. Artinya menjaga ini kan ada yang dijaga dari sesuatu. Emang akan ada potensi kah bahwa ingatan kita soal 98 itu akan dirusak misalkan, sehingga perlu dijaga? Contoh misalnya ya, tiba-tiba orang bilang bahwa si ini gitu, si tokoh ini bukan pelanggar HAM gitu misalnya. Ya padahal di 98 itu jenderal itu ngomong semua itu, ini pelanggaran HAM berat dan harus dimahkamahkan gitu. Semua jenderal di sini ngomong seperti itu. Nah, itu yang saya jaga tuh. Ini jadi juga kutipan-kutipan itu yang saya jaga gitu. Ini juga mungkin panduan yang baik.
ketika kita menguji konsistensi seseorang, terutama tokoh publik ya Gus. Misalnya hari ini Wiranto bisa ngomong A, pada hari lainnya dia bisa saja ngomong B atau yang lain sebagainya seperti kita lihat selama ini. Kalau di sini kita bisa telusuri tuh pernyataan-pernyataannya konsisten atau tidak. Mungkin gitu Gus. Dan saya ngambilnya itu adalah menjaga sumber. Saya tidak mau misalnya terlalu jauh sumbernya gitu kan. Contoh ya, Habibie kan pernah mengeluarkan buku itu kan. Memoir itu. Dia kan lengkap tuh di memoir itu. Dialognya sama Prabowo yang keras itu kan. Sengaja saya nggak ambil karena di masa itu nggak ada. Maksudnya itu cuma potongan kecil gitu. Iya. Saya nggak ngambil di situ karena saya menjaga semangat zamannya, tetap menjaga itu semangat zamannya. Padahal itu sebetulnya sesuatu yang berarti itu ya sebetulnya. Sangat berarti, tapi saya mencoba menjaga itu supaya semangat 98 itu ada. Contoh yang lain, misalnya Tukul, saya nggak masukkan di sini. Tukul karena hanya sedikit sekali media massa dan ketika menyusun ini sumber yang saya punyai gitu, yang kita punyai itu adalah tidak ada menulis tentang Wiji Tukul. Pada saat itu dia belum ramai dibincangkan ya. Atau saya tidak menemukannya gitu. Misalnya yang lain itu ketemunya di pos kota gitu. Yang yang mungkin kita tidak bayangkan bahwa itu ada gitu ya. Cerita-cerita tentang penculikan ini, pos kota misalnya. Gus, saya ingat tahun 98 itu salah satu yang saya ingat itu ketika itu saya masih anak sekolahan ya. 98 itu adalah ketika Soeharto turun, kemudian salah satu ditandai oleh banyaknya kemudian media-media yang terbit kan. Udah antah berantah lah banyak sekali kan. Ada tabloid, ada koran nggak tahu, ada selebaran dan lain sebagainya. Nah itu kan juga sebetulnya bagian dari khazanah pada saat itu ya. Gusmo sendiri bagaimana kemudian menyeleksinya. Ini kayaknya bisa masuk, ini enggak gitu misalnya. Diseleksi nggak termasuk? Nah sebelum mengerjakan kayak gini, kan saya ngerjakan pekerjaan besar, seabad pers kebangsaan. Kan saya tahu mana koran-koran itu tuh. Jadi bukan hanya ketemunya gitu. Tapi ini adalah media, ini media. Pernah ngerjakan dari 1908, menyeleksi sekitar 4.000 koran, membaca gitu ya, sejarah itu. Kan ada biografi medianya kan. Betul. Nah disitulah kemudian saya tahu, saya cuma nunjuk berita Buana, pos kota. Karena memang ada sejarah panjangnya. Jadi bukan asal ketemunya gitu ya. Oh ini ada berita Yuda, Sinar Harapan misalnya kan. Nggak usah dibilang Kompas ya, sama Tempo gitu. Ini mungkin juga buat ini ya, bisa buat penjelasan buat audiens yang belum terlalu familiar dengan nama Gusmo, Muhyiddin M. Dahlan ini. Dia memang artinya Gusmo ini mengkliping banyak hal. Sebetulnya mengkliping kalau kita sebut pekerjaan juga ini udah jadi hidupnya Gusmo lah. Yang kita tahu itu dia mengkliping koran dalam jangka waktu 1 abad. Artinya dia tidak fokus di masalah ini sebetulnya, di masalah 98. Tapi kebetulan tersedia. Itu hanya ini di Zoom sebetulnya. Iya, ini Zoom salah satu bagian. Saya melewati misalnya SDSB gitu. Itu bisa saya zoom itu. Misalnya tiba-tiba sekarang lagi hype tentang judi online gitu. Saya bisa mengeluarkan SDSB. Peristiwa di sekitar. Tapi kan kroniknya sebenarnya udah ada. Karena pernah mengerjakan kronik 1 abad itu. Betul. Yang dari 1 Januari 1908 sampai 31 Desember 2008 tiap hari ditulis. Yang di sejarah pers itu dimulai dari Medan Priayi kan kalau waktu itu nggak salah. Macam-macam ya dari 1 Januari itu ya 1908 loh. Agak ngerti semua rantai sejarah besar itu nggak terputus gitu kan. Pas ketemu yang kayak gini momentumnya kena. Tiba-tiba ingat gitu. Nah ini soal momentum Gus. Buku ini terbit tahun Januari bulan lalu Januari 2024 jelang pemilu, hanya beberapa hari jelang pemilu gitu lah kira-kira gitu. Ketika orang sedang menyinggung bahwa kasus penculikan aktivis dan kekerasan negara itu sebagai isu 5 tahunan aja, dan sebagai isu politik belaka. Kalau kita ngomongin soal penculikan aktivis di sekitar 98 mau tidak mau kita harus menarik nama Prabowo yang jadi bintang panggung di situ dalam tanda kutip yang paling sering disebut sebagai salah satu orang yang diduga jadi mastermind penculikan gitu lah. Nah ini kenapa ini diterbitkan menjelang pemilu? Ini saya ini kan penulis toh. Oke. Saya tahu tentang momentum. Saya nggak mungkin mengeluarkan ini di tahun 2020 misalnya. Lah sebagai seorang penulis dia akan mengeluarkan sesuatu itu pas momentumnya. Misalnya saya menulis esai yang bagus sekali tentang
Hari Pahlawan. Oke. Nggak mungkin dong saya keluarkan di bulan Februari. 17 Agustus gitu keluarinnya kan paling nggak dekat November, awal November saya keluarkan gitu kan. Nah itu semua penulis akan berpikir hal yang sama gitu. Tapi kemudian ada tuduhan bahwa ini kerjaan 5 tahunan nih. Nggak mungkin, gitu. Karena saya punya jejak panjang menulis yang kayak gini gitu. Misalnya setiap September saya pasti mengeluarkan tentang PKI. Karena kan kita tahu bahwa ada yang disebut dengan waktu bersama itu loh. Ketika waktu bersama kita orang berpikir semua di situ. Disitulah harus dikeluarkan sesuatu. Momen di mana semua orang kemudian waktu bersama itu. Nah, waktu bersama kita adalah pemilu. Dan kebetulan tokoh yang ada di sini adalah hampir menang. Hampir menang. Maka diperlukan suatu energi besar. Kalaupun tidak bisa menghentikannya, harus ada yang mengultimatum gitu. Men-challenge ya. Harus ada yang mengultimatum bahwa ini keliru ya. Kita memilih orang seperti ini gitu. Kalau menurut Gusmo sendiri, fair nggak tindakan seperti itu? Maksudnya bahwa orang mau nyalon itu ya, tiba-tiba kita kita buka nih masa lalunya. Itu fair atau enggak? Fair, kan ini masalah publik. Ini bukan aib pribadi kan. Ini aib berbangsa, aib ABRI istilah di sini. Bahkan siapa namanya Mayor Jenderal Agung Gumelar nangis dia di sini kan. Kopassus digitukan gitu loh. Dia sebagai mantan Kopassus. Iya. Di zamannya, kalaupun dia ralat misalnya ungkapan itu, tapi kan pernah melontarkan itu dalam publik gitu. Dan direkam oleh jurnalis. Itu loh kita uji konsistensinya dia di situ. Oke, Gus. Kita mungkin masuk ke isi dari buku ini. Ini menarik gitu. Kemudian di buku ini ya. Kan tadi ngomongin soal lini masa kan kemudian Gus. Kalau kita melihat selama ini orang itu taunya adalah penculikan aktivis itu ya udah sekitar tahun 98 segala macam. Tapi di sini Gus Muh itu justru memulai setelah pemilu atau jelang pemilu 97 gitu kan. Ada kampanye Mega Bintang, terus ada tuduhan-tuduhan setelah ada kerusuhan ada tuduhan pada PRD dan lain-lain gitu. Nah itu apakah memang timelinenya bisa dilacak dari situ atau gimana Gus? Alasan-alasan. Oke. Kan ada pengakuan di Desember gitu kan. Ini kayak drama, makanya disebut babak gitu. Ini kayak drama anti klimaks itu kan. Jadi memang ini dimulai dari Desember 98 ketika 11 perwira itu diadili gitu. Di sini baru ketahuan kan. Alasan awalnya apa? Nah, baru ketahuan bahwa alasan awalnya adalah pemilu. Dari situlah kemudian saya buka gitu kan tanggal-tanggal itu gitu. Ketemu tabloid Paron waktu itu. Oh, titik pijaknya adalah hari pemilu ketika Deddy Hamdun, Noval, Ismail diambil. Deddy Hamdun suaminya Eva Arnas itu. Eva Arnas dan Ibu Laila. Diambil di hari pemilihan umum gitu. 29 Mei 1997 itu. Bayangkan diambil di situ kan. Maka jelas ini Mega Bintang ini. Karena Deddy Hamdun itu berkaitan dengan P3, kampanye P3 Mega Bintang. Mega Bintang di situ. Itu alasan pertama kan. Alasan kedua adalah ya PRD itu. Untuk sidang umum istimewa itu. Sidang umum MPR bulan Maret gitu. Jadi dibentuk di sekitar situ. Alasan penculikan itu adalah alasan untuk mengamankan operasi pengamanan sidang umum. Nah, disitulah Prabowo itu ada di situ. Tapi nama Prabowo ini tidak muncul di situ. Nama Prabowo itu baru Juni. Orang berani jurnalis berani menulis gitu. 98 ya, Juni 98. Jauh sekali berarti ya. Jauh sekali. Setelah operasi pemilu itu. Dari mana ketahuannya? Dari kronologis. Namanya disebut kapan gitu. Namanya disebut oleh udah berani gitu ya, sekitar Juni. Jadi hampir 1 tahun tuh ada kosongan nama ya. Dari 97 kosong kan. Dia. Hanya baru dugaan. Bahkan mungkin Munir udah tahu. Tapi dia berjudi dengan nasib. Bagaimana maksudnya? Jatuh apa enggak? Soehartonya. Kalau enggak jatuh, kita akan digulung kan. Judinya di situ. Maka sekali. Yang dia mulai adalah ngumpulin keluarga korban. Yang para pencari itu ibunya Faisal Reza, janda-janda di Kampung Janda Aceh, yang Tanjung Priuk dikumpulkan tuh pada tanggal 2 April di YLBHI. Disitulah diumumkan pertama kali orang hilang secara ke publik gitu. Dan jumlahnya bukan main-main. Banyak.
20 berapa itu ya. Dia mereka hitung itu ya. Iya. Tapi belum pernah nyebut itu. Tapi sudah dalam khayalannya dia bahwa ini yang melakukan adalah ini. Tapi belum berani gitu nyebut nama. Karena bahaya sekali kan. Bahaya. Karena ini orang kuat. Apalagi Pangkostrat gitu. Iya. Nah Gus, saya mau beberapa kemudian ketika ini kan kita punya kesadaran sejarah sebetulnya dari tahun 98 sampai seterusnya sebetulnya punya kesadaran sejarah soal nama Prabowo yang terseret-seret kasus tersebut. Tapi kemudian ketika dia masuk balik ke kancah politik ini jadi agak repot nih kan. Ya begitulah, ada tarik menarik politik. Nah, tapi saya ingin menguji apa yang Gusmu susun di sini dengan beberapa argumen yang disampaikan oleh para pembela Prabowo gitulah. Misalnya ginilah. Bahwa sampai saat ini tidak ada satupun keputusan hukum yang mengatakan Prabowo bersalah soal penculikan misalnya. Nggak pernah diadili gimana? Ya. Yang bisa menentukan orang bersalah atau tidak bersalah adalah pengadilan. Sementara itu nggak dilakukan. Dia tetap pelaku kan? Sepanjang nggak ada keputusan pengadilan, dia tetap pelaku. Ya. Ini jadi make sense kemudian kenapa waktu itu Munir mungkin bilang harus mahmilub itu misalkan. Harus mahkamah militer. Iya. Dan Munir konsisten dia dari awal. Ketika dia kan debat sama Samsul Jalal kan, yang Puspom Abri itu. Bahwa makanya dibilang oleh Samsul Jalal itu jangan rewel gitu, terlalu cerewet ini publik gitu. Maksudnya Munir itu. Karena Munir dari awal udah menyadari bahwa kalau dia di DKP kan, itu secara hukum itu nggak bisa kata dia itu. DKP ini Dewan Kehormatan Perwira pada saat itu. Kenapa? Karena dia tahu bahwa DKP ini itu nanti kasusnya sama dengan Santa Cruz 90-an. Di Timor Leste sekarang. Ya, itu kan dibebaskan itu. 91 ya. Sintong kalau Sintong. Dan nggak ada hukumnya gitu kan. Hanya masalah etik dalam internal atau dalam kurung dalam tanda petik itu menyelamatkan muka tentara itu. Di mata internasional. Nah, diulang lagi Munir sadar dengan sejarah itu. Makanya dia konsisten bahwa DKP itulah apa istilahnya dia? Demi kehormatan Prabowo gitu. Justru pada saat itu DKP itu adalah justru menyelamatkan Prabowo. Dalam benaknya Munir kan. Maka dia mendorong benar Puspom. Makanya dia selalu gaulnya Puspom. Ketimbang SBY, Agung Gumelar dengan para jenderal-jenderal DKP itu. Dia lebih konsen ke Puspom itu di Gambir itu kan. Di Gambir benar. Iya benar. Dia lebih karena apa? Karena itu yang akan menyeretnya. Gitu kan. Itu ya misalnya satu. Misalnya lagi gitu kan. Karena ada kronologinya kan. Sampai Munir putus asa itu loh. Bahwa ayo cepat-cepat gitu karena nanti kayak Kanjuruhan itu loh. Bayangkan sampai stadion mau diruntuhkan itu kan barang bukti itu. Nah dulu itu disuruh cepat-cepat karena akan dihancurkan namanya kapal selam itu. Istilahnya di jantung itu ada kapal selam, tempat penyekapan itu. Seperti itu. Jadi Munir konsisten dengan itu. Mahkamahkan ini. Karena ini pidana. Pelanggaran HAM berat itu. Nah, Gus, yang jadi argumen juga salah satunya adalah misalnya bahwa Prabowo sudah memulangkan orang-orang yang diculiknya. Bahkan sebagian sekarang ada bersama dia gitulah. Ini sebetulnya hal yang memalukan untuk diakui tapi malah bangga kan kalau saya melihatnya begitu. Kalau Gusmu sendiri ngeliatnya gimana? Pertama ada 9 orang yang diakui gitu. Padahal kalau kita telusuri yang sebetulnya jauh lebih banyak dari itu orang hilang dan kemungkinan memang terhubung dengan Kopassusnya Prabowo pada saat itu. Paling tidak kalau di data kontras ada 13 orang lah. Tapi apakah itu menghapus dosanya dia dengan memulangkan korban pada saat itu? Bukan soal memulangkannya, tapi saya kaget itu ternyata dia juga yang ngejar Budiman gitu. Padahal di masanya itu nggak ada itu. Oh iya, dia mengakui. Hanya ngaku sendiri ya. Iya. Satu-satunya yang baru ya itu. Iya. Berarti kalau kayak gitu, ini pekerjaan kotor semua ini. Yang lain-lainnya pekerjaan kotor semua dilakukan. Itu satu ya. Kemudian kedua adalah benar dia pulangkan, tapi nggak sampai pulang ke rumah gimana ceritanya? Oke. Tanya aja Pius Lustilanang kan. Kan dia tahu Dedi Hamdun itu pernah di situ kan. Iya, pernah ketemu di penyekapan ya. Di penyekapan itu. Tapi kan nggak pernah pulang ke rumah gitu. Iya. Artinya apa? Terbunuh kan? Iya. Makanya headline di tabloid Adil itu kemungkinan 5 orang ini
disebutnya di situ ya, meninggal udah. Yang pas mereka datang itu mereka dikeluarkan gitu. Nah, ya itu di BAP-nya Pius ada tuh kalau nggak salah. Ada istilah apa? Didedihamdunkan. Nah, ini menarik. Itu adalah pengakuan dari Andi Arief. Andi Arief ya. Kan Andi Arief masih ada. Oh iya. Tanya aja itu di Bernas tanggal 23 Juli kalau nggak salah. Ada istilah didedihamdunkan. Itu kita kan sih punya. dikata kerjakan toh. Iya, Itu kata dedihamdun jadi kata kerja itu loh. Iya. Kayak kita di Sukabumi kan itu loh. Nah, gitu loh. Di meja Jadi hijaukan gitu. di meja hijaukan. Ini nama orang kan? Iya. Dipakai sebagai kata kerja itu kan. Apa penggambarannya, Gus? Kalau kita lihat dari clipping-clipping itu atau pengakuan korban dedihamdunkan itu pengakuannya Andi Arief. Dedihamdun kan nggak pernah pulang lagi kan? Iya. Ya itulah pengertian. Konteksnya mungkin ya Dedi Hamdun itu ketika para aktivis ini diculik, mereka sempat ketemu dengan Dedi Hamdun. Dedi Hamdun itu udah keluar pas mereka datang Pius Lustranang itu. Jadi mereka duluan keluar gitu kan. Itu adalah pengakuan Sony. Sony. Oh iya, Sony. Sony itu mengaku bahwa kepada ini Pius dan kawan-kawan yang tetanggaan di penyekapan itu bahwa mereka udah keluar ketika kalian datang gitu kan. Artinya mereka satu tempat, di jantung. 500 istilahnya itu 500 meter dari Mako. Kita nggak bisa duga itu 500 meter dari mana itu kan. Nama tempat itu kapal selam istilahnya. Kapal selam. Masih ingat kan? Yang heboh tentang kapal selam. Kementerian Hankam kemarin tuh. Oh iya. Nah, itu namanya dulu juga kapal selam. Penyekapan dan penyiksaan itu. Iya. Oke, sampai ada istilah di Dedi Ada Hamdun. kapal selam itu ada tuh disebut. Headline-nya Media Indonesia kalau nggak salah dulu itu. Iya. Oke, Gus. Pertanyaan selanjutnya, apa yang biasanya dipakai, argumen yang dipakai oleh para pembela Prabowo, misalnya salah satunya adalah Prabowo anak buah di situ, bukan pemimpin tertinggi. Dia pasti menerima perintah dari yang lain. Kan tinggal dua tingkat ke atasnya. Ada Panglima ABRI. Iya, Panglima ABRI. Dia kan Danjen Kopassus. Iya. Sama Pangti. Panglima ABRI pada saat itu? Panglima ABRI-nya adalah Faisal Tanjung. Faisal Tanjung menolak bahwa ada perintah dari dia gitu. Kan ada nomor surat berapa itu kan. Kan tinggal atasnya. R. Hartono. Bukan. Panglima tertinggi presiden. Oh iya, presiden. Soeharto pada saat itu. Nah, ini masalah keluarga jadinya kan. Nah, kalau disebut rumahnya Prabowo di mana? Cendana tuh. Iya. Makanya TGPF mewawancarai Prabowo itu kan mereka ke Cendana itu. Iya. Karena rumahnya di situ. Jadi ini masalah keluarga gitu. Kan nggak enak benar toh. Menantu, itulah di situ. Dan itu yang sampai sekarang juga nggak bisa diurai pada akhirnya. Akhirnya berhenti di Prabowo itu pengakuan itu. Sementara Prabowo sendiri menolak ketika dipanggil oleh Komnas HAM beberapa kali ya. 2006 kalau tidak salah. Iya, itu kan kesininya kan. Iya, betul. Sementara saya itu kan bertahan di 98 gitu kan. Nah, dia kan mengaku tuh di DKP itu kan. Ada pengakuan-pengakuan sampai menangis Agung Gumelar gitu ya. Dan Prabowo bilang bahwa dia akan bertanggung jawab gitu. Dengan semua perbuatan itu kan. Iya. Ketika ada terbukti katanya kan anak buahnya terbukti. Dan memang tersangka kan? Iya. Cuma pada saat itu ketika anak buahnya, nah ini yang menarik ini Gus. Saya mencoba kita lihat konsistensi Prabowo. Kalau sekarang dia sering memakai demagogi soal nasionalisme, saya siap mati, saya ini mau ngapain aja demi negara, cinta sekali sama. Tapi kita ngelihat pada saat itu di sekitar 98 anak buahnya di tim Mawar diadili dan kemudian terbukti bersalah semuanya kan, diadili. Dia tidak ada di situ. Mereka kan anak buahnya ini adalah orang yang diperintah oleh Prabowo. Sementara Prabowo-nya kabur ke Yordania gitu lah ya. Betul seperti itu kan kronologinya. Tokoh ini menarik sebenarnya, tokoh Prabowo ini. Iya. Saya tidak melihatnya dia iblis sepenuhnya. Iya. Dari membaca kronik ini, dia tidak iblis sepenuhnya. Makanya di istilahnya di situ adalah bulan separuh bayang. Iya. Jadi judul salah satu bab. Dia tidak seperti gerhana bulan. Kan di majalah Forum itu waktu terbit, itu antara liputan tentang Prabowo dengan esainya M. Hayun Najib kalau nggak salah. Itu satu paket majalah itu. Judulnya esainya MH itu kalau nggak salah itu gerhana bulan. Oh iya. Sementara cover story-nya majalah Forum Keadilan itu adalah bulan separuh bayang.
Jadi tidak gelap. Nggak total dia gerhana total. bulan. Kalau gerhana bulan itu adalah istilahnya Cak Nun itu adalah kaum yang membunuh nabinya gitu. Jahat bener. Iya. Tapi ini tokoh ini enggak. Dia bulan separuh bayang. Dia memang ada sisi terangnya. Ini baik. Tapi jahatnya juga ada gitu. Sisi terangnya apa contohnya? Nah, makanya di bagian apa? Babak bulan separuh bayang. Bulan separuh bayang ini babak kedua kalau nggak salah itu. Ya. Dia dengan korps itu loyal bener. Dia mau mengeluarkan duit sebanyak-banyaknya. Iya. Salah satu monumen pentingnya dia sampai sekarang masih ada itu adalah Mall Jantung itu. Itu karya besarnya dia tuh, monumen itu. Mall ya? Bisnis itu loh. Oke. Sama apartemen. Jadi dia pengen kesejahteraan prajurit itu terjamin. Termasuk bangun satu kesatuan itu, kesatuan udara itu. Bener. Ya. Ada kesatuan yang udah mulai hancur mentalnya masih bisa dia. Iya. Jadi secara korps itu tokoh ini adalah penting. Dia loyal bener dengan itu. Iya, betul. Tapi yang lain adalah ambisius memang tokohnya. Dan mungkin sering bypass struktur perintah dan lain sebagainya. Ada pengakuan Nurholis Majid kan ada di sini. Iya. Saya temukan itu di Berita Buana di halaman berapa itu yang kecil sekali. Bahkan tukang layoutnya itu susah sekali mencari paragraf itu kan. Dia mengatakan bahwa saking ambisinya ini ya. Nurholis Majid kan mengajukan beberapa usulan-usulan untuk suksesi presiden. Iya. Jadi dia pengen bahwa presiden ini akan diganti 2001. Tapi mereka nggak pernah berani mengajukan itu, ceritanya itu. Maka dia ke istana. Di hari 14 Mei kalau nggak salah itu. Akhirnya ketemu Saadillah Mursyid kalau itu. Karena kayaknya Saadillah dipakai ini untuk bisa memberikan ini dan memberitahu Pak Harto gitu. Tiba-tiba gitu, entah dari mana pakai seragam tempur gitu ya. Prabowo muncul tiba-tiba itu. Bung, saya udah baca katanya. Usulan Bung itu begini-begini itu. Sudahlah, saya sepakat katanya. Habibie aja jadi presiden, tapi saya pangapnya gitu. Jadi dia punya akses untuk membaca itu ya. Akses pertama dan masuk nyelonong aja ke istana. Itu kan kayak membenarkan cerita-cerita bahwa salah satu yang kalau di memoir Habibie itu makanya emosi sekali kan? Iya, emosi sekali itu. Karena dia pengen merasa sekali dijanjikan akan jadi pangap itu kan? Dia sendiri yang jadi pangap ada kepengen. Dia sama Cak Nur itu kesaksian itu. Kalau kita lihat di memornya Habibie dan Sintong itu kan hampir sama ya gambarannya bahwa waktu itu Habibie mencopot dia dari Pangkostrat ya. Kalau tidak salah, karena ada gerakan pasukan yang tidak terkoordinasi dan itu pasukannya Prabowo. Mau tidak mau saya harus menyimpulkan ini tidak beres gitulah ya. Dan Prabowo kemudian marah-marah bilang, Anda menghina mertua saya, begitu ya. Bahkan dia bawa-bawa. Ya. Tapi memang Cak Nur itu jadi saksi mata kan di situ. Emang dia ambisinya mau jadi pangap itu tuh. Ya. Ini juga nyambung tuh sama liputan saya waktu itu, Gus. Tulisan saya itu adalah persaingan jenderal sebenarnya di balik peristiwa 98 ini kan. Dan salah satu fragmen yang cukup menarik itu adalah kemudian gimana Prabowo di detik-detik terakhir kemudian diusir dari Cendana itu. Ada cerita oleh keluarga Cendana itu karena dianggap pengkhianat. Dan di situ yang kemudian mengubur mimpi dia kan untuk jadi pangkat. Yang bersaing siapa saja jenderalnya? Jenderal Hijau dan Jenderal Merah kan waktu itu faksinya. Faksi di situ dan bahkan kalau ditelusuri kan ada kemungkinan ya waktu itu misalkan kayak yang sudah disebut tadi banyak Faisal Tanjung, Hartono itu kan dalam faksi hijau, artinya memang Prabowo ini lebih dekat kepada faksi hijau daripada faksi merah yang waktu itu mungkin itu di halaman berapa ya 61 itu. Clipping hijau dan merah versus merah putih itu. Iya. Ini 61 ya. Iya, kenapa? Ada kan? Tapi memang benar memang si ayah Prabowo ini Sumitro itu. Ya, ada di sini juga ya pengakuannya. Memang tidak pernah akrab sama Cendana itu memang Prabowo ini. Tidak betul-betul ini ya. Salah satu buktinya itu adalah dia kalau ada foto keluarga itu Prabowo itu nggak ada di keluarga Cendana itu. Misalnya contoh ya. Foto keluarga itu loh. Iya. Nggak ada dia di foto keluarga itu. Kalau ngumpul semua gitu ya, misalnya Lebaran tuh. Iya. Prabowo tuh nggak ada di situ.
kakak menantu di situ semua, Prabowo-nya nggak ada kadang. Iya betul. Dan selalu berselisih dengan anggota keluarga yang lain. Iya. Dengan Tommy dia berselisih tentang cengkeh itu kan. Dengan Mamik tentang helikopter apa segala macam itulah. Itu pengakuan dari Sumitra. Dan Sumitra juga sebenarnya kan di Tempo apa di wawancaranya itu kan yang kemudian membicarakan bahwa ya anak saya memang menculik gitu kan, tapi atas perintah atasannya kan. Perintah atasannya itu. Nah, atasannya itu kan tinggal 2 kan di atas. Faisal Tanjung sama Presiden Soeharto. Nah, orang kayak Pius gitu. Munir yakin benar atasan itu Soeharto itu. Gitu. Dan ini yang paling susah dicek karena urusannya udah keluarga ya. Ini masalah keluarga. Maka kata Sumitra itu ini agak sensitif ini karena masalah keluarga. Akhirnya pasang badan kan. Udah sampai di situ aja gitu. Bangsa ini kok selalu diributkan soal perkara keluarga. Keluarga lagi. Iya, makanya ada bapak itu kan. Bapak bangsa. Bapak bangsa. Masalah keluarga. Ini saya salah satu headline yang paling menarik mungkin salah satu yang mau mencekam ini menurut saya. 268 ini di halaman 268 koran Bernas. Prabowo dipecat, akui culik 9 aktivis. Bahwa pertama ada hal yang soal dipecat itu banyak pendukung yang membantah bahwa Prabowo tidak pernah dipecat. Tapi di headline ini jelas ditulis Prabowo dipecat. Lalu secara tertulis juga dia bilang mengakui. Dan setidaknya 9 aktivis tersebut. Itu ngakui kan di situ. Mengakui? Iya. Itu tapi DKP kan. Iya di DKP. Belum diadili. Ini menarik. Itu bukan keputusan pengadilan. Oke. Makanya dia nggak mengikat ingkrah dia sebagai terdakwa gitu. Karena itu dia akan seumur hidup jadi pelaku itu. Itu akan dikejar oleh hantu itu. Itu tetap jadi hantu. Kalau ada pengadilannya dia bisa bebas kan. Ya, bisa tidak. Hasil pengadilannya kan bisa iya bisa tidak gitu. Masalahnya ini nggak pernah diadili soalnya. Jadi selamanya dia akan pelaku. Nah itu tadi kita balik lagi Gus gitu. Kemudian tadi kan cerita di Cijantung itu ya, bahwa Sony ngomong ke Andi Arief dan lain-lain di situ, bahwa di situ pernah ada Deddy Hamdun, Noval Katiri dan lain-lain gitu kan, yang kemudian muncul istilah di Deddy Hamdun kan, yang kita kalau bicara berarti kan karena Deddy Hamdun tidak kembali ya mungkin orang-orang itu tidak kembali. Kalau sampai hari ini kemudian orang-orang masih bersikukuh, itu tadi pertanyaannya adalah bahwa Prabowo itu tidak turut menculik yang masih hilang. Padahal kayak tadi lokasinya sama gitu. Lokasi sama. Gimana ceritanya itu ya? Logikanya gimana coba? Ya memang agak mereka bisa mengatakan itu karena mereka nggak menduga bahwa ada yang kayak ada yang mengkliping yang seperti ini. Kan mereka nggak menduga aja bahwa kita mengkliping ini. Paling gitu. di googling gitu kan. Iya, nggak akan keluar ya kata Deddy Hamdun itu. Di Deddy Hamdun kan itu. Ini kan laporannya Bernas, pengakuannya Andi Arief. Dan korannya udah kemana-mana tuh. Ada ini tentang Deddy Hamdun kan itu kan ada judul itu. Iya. Dan terus tiba-tiba ada yang mengkliping itu loh. Mereka nggak menduga aja bahwa ada yang mengkliping soal itu. Dikiranya udah habis. Gitu. Iya. Tapi apakah itu kayak begitu tuh cukup untuk membantah itu kemudian? Iya, karena mereka nggak menduga aja bahwa ada clipping ini kan. Iya. Bahwa kan ini kita itu bisa tiba-tiba lupa gitu. Betul. Kalau kita nggak tahu konteksnya, dipotong, nggak tahu konteks. Nah, clipping ini kita juga tidak tahu kita bisa buta kalau kita nggak konteks. Nah, clipping ini ngasih konteks dan panjang gitu kan. Iya, dan ada kronologinya. Nah, misalnya mereka mudah aja nyemplungin Munir itu tadi itu. Karena kita nggak tahu konteksnya, hanya mereka percaya. Kalau bacanya kayak gini, Munir itu konteksnya ini. Iya. Ada yang lebih besar yang dia inginkan. Itu menarik tadi Gus, bahwa ada potongan video yang kemudian banyak disebar di media sosial, potongan ya sekian detik yang bilang bahwa Munir itu menunjukkan bahwa Munir itu bilang bahwa Prabowo itu tidak bersalah. Putusan DKP dulu menyatakan bahwa penculikan itu karena perintah orang. Orang nggak tahu sebenarnya Pak Prabowo itu benar nyulik atau tidak. Investigasi mengarah ke itu, tapi dia sendiri kan nggak pernah ngomong. 6 Januari. Ini mudah sekali dipotong ini misalnya. Komnas HAM bilang, sebentar saya baca ya. 361. 360. Oh, 360. Oke. Komnas HAM meminta, ini pernyataan sikapnya Komnas HAM untuk refleksi 98 gitu.
meminta agar proses peradilan terhadap 11 anggota Kopassus yang didakwa melakukan penculikan dibatalkan saja, kata dia. Komnas HAM. Karena melanggar hak asasi manusia. Potong di situ. Iya. Selesai kan? Selesai urusan. Udah. Oh, Komnas HAM aja bilang begitu. Berubah sama sekali. Iya. Kalau nggak tahu kronologinya kenapa Komnas HAM bilang begitu, ya sudah. Nah, tugasnya clipping-clipping yang disusun menurut sistem tertentu itu adalah menjaga itu supaya melihatnya utuh. Pernyataan ini ada konteks. Ada konteksnya, ada tanggalnya, bagaimana dalam kondisi apa diucapkan gitu. Seperti itu. Ini kan gampang sekali. Paragraf ini diambil, selesai. Oh, Komnas HAM aja bilang begitu kok. Nggak bersalah kan? Ya. Tidak humanis itu. Padahal konteksnya mengkritik hal lain, Komnas HAM. Mengkritik hal lain bahwa ini nggak benar. Nggak benar ya. Orang-orang ini kok tiba-tiba memotong jalur komando gitu kan. Yeah. Dia nggak tahu bahwa ada pernyataan dari siapa namanya? Letnan Jenderal Purnawirawan Rudini gitu. Ya, Rudini. Bayangkan kata Rudini gitu kan. Kalau begini keadaannya bahwa ini hanya sampai mayor gitu ya. Mutu militer kita ini bagaimana gitu katanya. Hancur katanya. Bahwa perwira itu nggak hanya di tingkat mayor. Tim mawar itu loh berhenti. Bahwa mereka melakukan tindakan penculikan itu adalah karena panggilan hati nurani. Alasannya ya. Hati nurani kan. Nggak ada lagi perwira yang lain. Iya. Dia ingin membereskan, dipotong di situ aja. Di situ. Kata Rudini di zaman itu adalah ini memalukan gitu. Betul. Masa mutu militer kita kayak gini. Ingat, ini Kopassus loh ya. Iya, padahal kalau harusnya kita paling terbaik ya. Elit. Iya. Terbaiknya dari terbaik kan? Iya. Padahal kalau kita mau ngelihat garis komando gitu kan, pada waktu Kopassus itu tidak mungkin bisa bergerak sendiri. Oh, nggak mungkin. Betul. Itu harus ada arahan. Dan kalau waktu itu kan dari dokumen-dokumen yang ada, operasi-operasi yang ada waktu itu, statusnya adalah di BKU kan. Artinya BKU itu kan harus ada perintah operasi. Iya. Jadi nggak mungkin, wah hati nurani saya minta di BKU kan gitu kan. BKU ini apa? Dijelaskan biar. Apa ya panjangannya itu? Lupa. Alih komando operasi lah, bantuan komando operasi. Bantuan komando operasi gitu kan, diperbantukan untuk operasi lain gitu, yang bukan operasi khususnya si pasukan khusus gitu. Ini nggak mungkin hanya berdasar hati nurani secara logika gitu. Ya, struktur militer itu kalau ada panggilan hati nurani melakukan hal seperti menculik itu kan nggak mungkin kan. Bayangkan Jenderal Rudin aja bilang kayak Jenderal Rudin. Kan saya harus mengutip jenderal kan untuk menjelaskan itu. Orang militer langsung. Nggak mungkin saya kan menjelaskan. Tiba-tiba saya beropini di sini. Saya panggil, ini ada Rudini bilang gini. Orang kayak Rudini aja gitu, ini nggak masuk akal bener kan. Kayak orang bodoh aja kita. Betul. Kebayang nggak itu kan. Jadi ya itu dia terjadi kan. Makanya konteksnya itu kenapa misalnya Komnas HAM bilang begitu tadi itu karena ini memang masalah ini udah nggak bisa ini kan. Harus lebih dari DKP gitu konteksnya. Tapi memang ini kan kemudian menjadi batu ganjalan sejarah kita ya Gus ya. Sampai hari ini karena ya proses DKP itu. Proses DKP ini kan kalau saya maknai ini waktu itu sekadar menjadi exit plan mungkin. Bisa dimaknai gitu nggak sih kalau? Bisa jadi. Karena itu menyelamatkan institusi dari, kan ada suara zaman kan. Publik menghendaki sesuatu yang sebelumnya tidak ada. Kan reformasi itu kan. Iya. Untuk menyelamatkan wajah ABRI kan harus ada tindakan gitu. Salah satunya diambil DKP ini. Dan itu sudah dicurigai oleh Munir. Munir dari awal udah curigai. Makanya dia maksa Mahmilub. Mahkamah militer. Harus di mahkamah militer kan, baru masalah etik kata dia itu. Dan dia konsisten dari awal. Dan bukan cuma Kopassus kata dia. Ini kan apa Safri Samsudin dan sebagainya itu dia sebut semua. Aktor-aktor yang melakukan itu kan. Itulah dia desak kepada apa Puspom ABRI. Namanya dulu ABRI ya. Iya. Mayor Jenderal TNI apa Samsul Jalaluddin. Sampai dia kesal memang Samsul Jalaluddin dengan Munir ini. Berisik, cerewet ya. Berisik dia dan dia selalu menentang kan. Iya. Bahkan minta divisum itu kan. Samsul Jalal bilang udah gampang katanya. Nah gampang-gampang itu yang nggak bisa diterima oleh Munir. Dan Munir benar dia bilang lagi ketika ternyata di sidang terdakwa itu
para 11 perwira itu nggak ada penyiksaan. Nggak ada tuntutan penyiksaan itu loh. Jadi pasal yang didakwakan itu adalah pasal yang nggak ada penyiksaan itu. Iya, penghilangan secara paksa aja ya. Hanya 7 tahun kalau nggak salah, berapa itu kan? 12 tahun kalau nggak salah itu. Melawan garis komando salah satu. Cuma itu, melawan garis komando. Hanya di situ. Iya. Kenapa? Karena nggak ada visum. Padahal Munir udah menjelaskan dari awal itu visum. Tapi Puspom ABRI nggak melakukan itu. Jadi Munir ini udah antisipasi sebetulnya. Kan dia orang kontras kan, hukum YLBHI kan. Dia tahu betul. Paham proseduralnya lah. Prosedural hukum itu tahu. Celah-celah mana tempat lolosnya. Pasti akan terkendala di pengadilan. Oke. Makanya dia bilang terakhir itu, sudahlah, kita mulai dari nol gitu. Mulai dari nol. Ketika Munir dan Komnas HAM bilang seperti itu, saya mulai menghentikan kronik. Jadi kode saya menghentikan kronik itu adalah kode dari Komnas HAM sama Munir itu. Kembalikan ke nol, artinya anti klimaks ini. Dari situlah, makanya epilognya Zen harus masuk gitu, tentang impunitas gitu. Dari situlah impunitas bekerja gitu, bahwa hukum kita itu tidak akan pernah menyentuh orang-orang seperti ini, dan mereka akan mengulanginya lagi karena mereka merasa aman, tidak pernah tersentuh, dan terbukti bahwa Munir kena kan. Dan di banyak negara memang salah satu jurus seorang yang pengen memelihara impunitas itu salah satunya dibikin partai. Ya itu. Membesarkan partai. Masuk ke sistem semakin rumit itu, kompleks, punya masa, punya pendukung, punya Komnas sudah stres itu. Gimana susahnya itu. Ini berat. Kita melawan impunitas. Dan ini bukan satu-satunya masalah di negara ini soal masa lalunya. Ini masalah besar kan. Iya. Dan yang menarik kemudian dengan tadi bahwa Munir selalu dianggap sangat berisik. Ya. Mungkin gue sebagai generasi baru yang baru sadar politik tahun 2000-an, dan ketika peristiwa Munir pun belum SMA. Ketika Munir terbunuh, akhirnya gue punya pandangan Munir meninggal itu tidak berdiri sendiri. Artinya bukan hanya karena apa yang dia lakukan ketika hendak ke Belanda itu, tapi mungkin panjang gitu. Munir ini menarik teman-teman sekalian, tokoh ini. Ini adalah bukan cuma duri dia ini, tapi paku yang paku yang bawa tetanus itu loh. Bagi institusi ABRI itu. Tokoh ini tidak bisa disuap gitu, tidak bisa istilahnya sekarang itu yang bupati-bupati itu disandra. Orang kayak gini kan mudah disandra kan. Makanya saya selalu bilang bahwa ini tokoh berbahaya sekali bagi institusi ABRI. Karena apa? Karena dia nggak bisa disandra itu loh, oleh cara apapun. Dia miskin toh, dia pertahankan itu. Dikasih extra grand lah kalau foto grandnya itu. Dia tahu betul bahwa dia mudah disandra dengan cara apapun kan. Misalnya dikasih mobil, disuap gitu ya. Dan dia menolak semua itu. Demi apa? Demi memelihara tim, istilah dia. Memelihara moralitas kontras gitu. Ditolak semua oleh dia itu. Bagi penjahat itu ya, ini berbahaya benar orang kayak gini kan. Betul. Semua pagar itu dia tutup semuanya gitu. Ini mirip sama Hugeng itu. Oh ya, Kapolri Hugeng. Ex-Kapolri. Orang yang bermartabat kayak gitu, punya integritas kayak gitu, itu berbahaya sekali. Sudah bersih, kritis lagi. Bahaya itu. Bersih semua cara itu akan dilakukan kan. Ya diumpankan perempuan segala macam itu. Munir itu bisa menjaga moralitas itu. Nah, tapi kan orang ini harus dihentikan kan? Iya. Ya dengan cara dibunuh di udara. Ya itu dia, dibunuh di udara. Seperti apa judul efek rumah kaca di udara. Itu cara paling kotor itu dia melakukan itu. Nggak ada bisa menghentikan dia soalnya. Dengan cara-cara yang halus tadi itu ya. Betul. Disandra dengan segala macam. Makanya di buku ini ditutup oleh Munir. Kalau dibuka oleh Prabowo kan, tokoh satunya ada ditutup oleh Munir ya. Babak keempat atau kelima itu. Sengaja naruh di situ supaya memberikan value gitu kan. Bahwa tidak semua orang kalian bisa suap. Masih ada orang yang punya nilai seperti ini di Indonesia.
masih ada orang yang dalam bahasanya Tempo itu adalah ayah bagi mereka yang hilang gitu. Kontras bisa sampai hari ini tetap eksis, mungkin karena nilai-nilai dibawa oleh Munir ini. Munir tetap menjadi ayah bagi orang-orang yang hilang. Tetap dia. Karena itu orang-orang yang hilang, keluarga yang hilang gitu kan, berterima kasih kepada Munir ini. Karena dialah yang selalu bersama mereka gitu. Ke Puspom Abri ditemani gitu kan. Mereka long march ke Kementerian Hankam ke Wiranto gitu kan. Ditemani oleh Munir. Tetap ditemani. Saya membaca kronik kecil sih dulu di pers, saya lupa di majalah apa. Ini menunjukkan karakter Munir ya. Saya tidak pernah kenal langsung. Tapi dari petikan cerita menunjukkan sedikit karakter Munir lah. Waktu itu katanya Munir lagi nonton. Jadi di liputannya itu wartawan ngelihat Munir nonton film atau apa gitu ya, liputan tentang 98. Tiba-tiba lewat muka Soeharto lah di tayangan itu. Munir itu langsung refleks bilang, "Oh, munyuk." Ya gitu lah. Itu kan menunjukkan dia ngelihat muka Soeharto aja udah kesel banget itu, langsung refleks itu munyuk gitu. Jangankan Munir gitu. Iya. Sumitro aja bilang besannya itu Raja Jawa itu. Kasar sekali loh ya. Iya, kasar sekali itu. Iya. Dia nyebutnya Raja Jawa kan. Kalau Raja Jawa itu ini kan republik kan. Iya. Sudah itu ya. Sudah tidak pantas untuk menjadi pantas, pemimpin republik. Tapi ini Gus, saya pengen nanya kemudian mungkin penutup akhir-akhir ya. Gus mau mengumpulkan clipping tidak hanya ini saja selama 1 abad republik negara inilah, bangsa ini selama 1 abad. Kalau dari clipping-clipping yang Gus mau baca, Gus mau kumpulkan, ada nggak sih padanannya kasus semacam ini yang hanya karena 1-2 orang kemudian menyedot energi kita begitu besar sebagai sebuah bangsa selama bertahun-tahun sampai sekarang, sampai hari ini, bahkan ini sampai naik level kasusnya ini sampai orangnya mau nyapres itu loh. Ada nggak sih kasus seperti ini dalam sejarah kita? Kan lebih besar itu masih ada kan, kata Munir gitu. Petrus itu. Oh iya. Tahun 80 akhir itu ya. Itu ada yang sedahsyat itu dan orang menormalkan gitu. Petrus itu penembakan misterius. Kejahatan besar itu. Yang kayaknya jadi rahasia umum bahwa itu diperintahkan oleh Soeharto. Dan mengakui. Dalam bahasa Munir mengakui di biografinya. Iya, memoirnya. Yang ditulis oleh siapa? Ramadan KH. Ramadan KH. The Untold Story. Dia menjawab soal Petrus itu. Dan dia menganggap itu perlu. Dan dinormalisasi. Kan? Nah, kita menuju normalisasi itu. Jadi propaganda di media sosial itu menuju normalisasi. Iya betul. Iya. Menuju normalisasi dan kita tidak dimunculkan hal yang lengkap seperti ini. Betul. Dan ini normalisasi itu sangat berbahaya. Dan mereka menggarap TikTok karena disitulah remaja. Yeah. Remaja itu nggak pernah mereka diberitahu oleh guru sejarahnya tentang 98 itu. Kan anak saya SMA gitu. Yeah. SMA 1 Jogja. Saya tanya dia, pernah dengar yang kayak gini-gini gitu? Nggak pernah tuh guru sejarah kami mengucapkan satu kata pun gitu, tentang 98 itu. Ya wajar mereka garap benar TikTok itu. Mereka nggak garap di Twitter. Pilihannya kan TikTok. Dan itu strategis itu. Remaja di situ kan itu riset itu. Iya. Mereka tahu benar riset itu. Mereka nggarap itu. Pemilih milenial umur 17 tahun itu loh. Sekarang mau milih sekarang. Digarap benar itu. PDIP, yang lain-lain itu yang kelabakan. Yang nggak siap itu kelabakan semua itu. Kaget. Ya udah terlambat. Dan sekarang kita sedikit banyak melihat gelombang sebaliknya ya. Gelombang arus balik. Kelompok kelas menengah yang tidak terafiliasi dengan, selama ini tidak mau mengafiliasikan diri dengan partai atau capres manapun. Kelompok akademis itu ya. Iya, bangun dan tiba-tiba ngelihat loh Prabowo paling atas. Nggak bisa terima. Nggak bisa terima. Dan mereka mulai berisik nih ya, gitulah. Itulah yang terjadi 5 Februari 98. Yep. Mengulangi itu. Nah, ini menarik. Ada lagi ternyata. Jadi pola itu ada. Sejarah kan punya pola kan? Iya. Sejarah selalu berulang. Jadi sebelum sidang umum MPR itu ada itu dari UGM suara kayak gitu. Seperti hari ini. Iya, persis. Ini profesor-profesor semua sama itu. Profesor itu. Dari situlah suara itu kemudian menggelombang menjadi gerakan mahasiswa pada bulan April. Ya kan? Makanya kemudian
headline-nya DNR gitu. Detektif dan romantika. Itu. April baru muncul demonstrasi besar mahasiswa. Yang di cover oleh 11 April kalau nggak salah, 11 April. Ini peristiwanya 3 April nanti UGM kemudian kekerasan pertama itu. Demonstrasi mahasiswa yang berani keluar kampus itu. Oke. Oh, ini setelah yang diskusi Arifin Panigoro itu ya disebut betul. makar. Dan itu dosen-dosen disebut makar itu ya. Jadi setelah yang guru-guru besar yang keluar mengeluarkan pernyataan sikap, nanti ada pengejaran makar nanti dulu. Kalau ngikuti pola 98 kan kita punya itu. Siapa yang akan calon yang akan dimakarkan gitu? Yang 100 kemarin itu. Iya. Yang makzul-makzulan itu. Pemakzulan. Iya. Kan udah ada contohnya itu. Iya. Kalau dulu itu adalah semuanya itu ya, menjelang kerusuhan itu ada itu. Iya. Kalau ini adalah siapa namanya? Arif Panigoro. Kalau menjelang Semanggi itu adalah Kemal Idris. Oke. Ya kan? Barnas itu loh. Iya, Barnas. Barisan Nasional itu. Selalu akan dibawa ke sana dulu gitu kan. Modelnya seperti itu. Itu pola sejarah 98 itu. Nah, ini ketika baru mahasiswa nanti bergerak. Ini 98 ketika mahasiswa bergerak di sinilah ABRI kemudian mengobrol istilah komunis baru. PKI. Dan itu diulang terus. PKI setiap baru. kerusuhan itu akan diulang. Iya. Misalnya Gus Dur nih. Disusupi komunis gitu. Iya. Ini kan sebetulnya ada jejak dukun santet di sini. Iya. Sebetulnya bukunya akan tebal sekali. Saya kemudian potong bab yang nggak ada hubungan sama penculikan gitu ya. Terutama ini yang santet ini loh. Itu ada komunisnya di situ. Iya. Bahwa ini disusupi oleh komunis. Untung ada Gus Dur. Langsung di Senayan itu dia ultimatum pangap. Wiranto. ABRI harus bertanggung jawab ya. Baru berhenti isu komunis itu. Baru berhenti. Bayangkan mereka ulangi terus dari PRD komunis ada kan di sini. Iya. Yang 97 itu. 97. Bahwa Mega Bintang ini adalah cara-cara komunis itu Sharon Hamid kalau salah. Iya. Sharon Hamid ya? Iya. Semua dituduhkan ke PRD disebut kiri. Ini komunis. Dukun santet di Ninja itu. Iya. Itu adalah PKI gitu. PKI ya. Nah, Gus Dur waktu itu ketua PBNU langsung kasih instruksi. Pangap harus bertanggung jawab. Baru setelah itu berhenti yang komunis itu, baru ABRI yang mengurus soal Banyuwangi itu. Saat itulah Prabowo cabut. Kalau Gus Dur tidak bilang itu terulang konflik horizontal lagi. Mereka akan ulang itu. Dan impunitas itu bekerja. Dan nggak ada yang bertanggung jawab loh itu. Iya. Sampai sekarang. Jenderal itu nggak ada loh yang bertanggung jawab pembantaian di Banyuwangi itu. Kekerasan negara itu. Iya. Kalau kekerasan negara berarti ada penanggung jawab kan? Iya. Kita nggak pernah punya. Dan itu akan berulang terus itu. Selama tidak ada yang dibuka akhirnya berulang terus. Impunitas. Selama yang tidak ada yang diadili. Iya. Dari mana mau asalnya? Dari 65. Iya. Betul. Itu akarnya itu. Akar kekerasan itu negara. Itu yang paling gede itu. Itu semacam kayak 65 itu formula yang dianggap sukses terus diulang-ulang gitu. Ya, itu dia. Sampai akhirnya jadi rahasia umum tuh. Kalau ada kerusuhan begini, kalau ada keributan mudah orang menembak itu mudah. Iya. Karena nggak akan bertanggung jawab, nggak ada yang bertanggung jawab. Ada tapi yang kecil-kecil. Ya. Okay. Bayangkan yang sedahsyat Mei 98 itu. Gak ada yang bertanggung jawab. Gak ada yang bertanggung jawab. Dan sekarang yang bertanggung jawab nyapres lagi. Nah, itulah dia. Ini kita yang bisa kita lakukan adalah yaitu tadi. Jangan pilih penjahat HAM berat. Ya. Jadi saya kira bisa kita lakukan. Saya kira tadi apa yang diucapkan Gusmu tadi benar bahwa semua cara sudah dilakukan untuk mengacak-acak kesadaran orang terhadap sejarah, tapi mereka tidak pernah menduga bahwa ada orang yang mengclipping semacam ini. Dan di sini kita melihat banyak komedi selain tragedi. Komedi-komedi misalkan kita melihat orang-orang hari ini yang ada di lingkaran Prabowo, yang mereka mendukung Prabowo, sebut saja Andi Arief gitu, misalkan di Twitter itu membela Prabowo kurang apa gitu. Hari ini Budiman juga, Sujatmiko dan lain-lain, bahwa mereka ini yang istilahnya pernah dilukai padahal. Dan keras sekali ngomongnya. Andi Arief versi Smith itu jauh lebih baik, lebih keras. Kita melihat versi aslinya kan di sini. Iya. Jadi ini mereka tidak
mungkin mereka orang-orang mungkin nggak baca lagi. Iya. Nah mereka nggak tahu bahwa ada tukang clipping yang jaga bawah itu loh, ambang bawah itu loh. Nah buku ini adalah menjaga ambang bawah itu. Iya, kalau menurut saya emang buku ini tuh selain layak dibaca anak-anak muda, adalah dibaca orang-orang yang model Andi Arief dan lain-lain, agar mereka, oh gue pernah keren ya, atau oh gue pernah sadar, pernah keren. Ya ini saya kira Gusmu juga patut dinobatkan sebagai tukang clipping yang paling ditakuti Prabowo. Hari ini? Iya hari ini. Enggak, memang mengclipping itu kerja politik memang. Iya. Kalau saya melihat dari cara Pram, dan saya tidak mengambil yang misalnya yang data-data yang belum dikonfirmasi oleh wartawan. Oke. Saya sedapat mungkin konsisten melakukan itu. Bukan tidak ada artinya, bukan tidak ada maknanya gitu. Orang kayak Pram misalnya, dia tidak mau mengclipping, menggunting yang tidak dikerjakan oleh wartawan dulu. Oke. Kenapa begitu? Karena sejarah pergerakan kita adalah sejarah jurnalistik. Ya toh? Ya. Jadi itu adalah penghormatan orang kayak saya terhadap kerja politik kaum jurnalis itu. Maka ketika ada negara dalam kondisi otoriter, yang dijaga itu wartawannya gitu. Karena itu rakyat itu di situ, suara rakyat itu ada di jurnalistik. Ambang batas suara rakyat itu ambang bawahnya. Ada di jurnalistik gitu. Karena sejarah pergerakan kita sejarah jurnalis. Ya kan? Makanya orang lihat saya itu iseng betul menghitung misalnya komposisi BPU PKI itu loh. Bayangkan 50% lebih itu jurnalis. Iya. Kan saya ngitung. Bukan tanpa alasan. Bukan. Agus Salim jurnalis. Kiai Jariwantoro jurnalis. Kan saya hitung itu. Yang PWI nggak memasukkan mereka sebagai jurnalis itu kan saya hitung kan. Jurnalis itu adalah orang yang punya koran, udah titik. Soekarno punya, Hatta punya, Yamin punya, bahkan RSCM itu. Cipto Mangunkusumo punya itu, di Pemret kan. Sutomo punya, yang Sofia itu loh punya semua. Iya. Wahidin Wahidin juga punya gitu. Semuanya punya gitu. Kan mereka jurnalis. Nah, itulah baru saya sadar, oh ya Pak Pram benar. Cara dia menghormati jurnalis adalah dengan mengclipping harus melewati tangan jurnalis dulu, baru dia ngambil. Misalnya dia kan ngeliping nggak kayak gini, dia clipping Pram itu desa. Dia nggak mau ngambil dari BPS misalnya. Apakah ada di tangan dia? Ada BPS itu. Tapi dia nggak mau ngambil dari situ. Harus ditafsir oleh jurnalis dulu, baru dia ambil gitu. Karena dia ingin menjaga ritme sejarah, irama sejarah dia jaga gitu. Karena dia juga adalah jurnalis kan. Dia redaktur budaya kan. Kayak gitu. Itu sangat politis. Dan itu kerja yang politis gitu. Dan ditakuti oleh kekuasaan yang despotik. Kita lihat hari ini betul terjadi. Betul. Apa yang selama ini dibantah semuanya ada di sini. Dan yang menarik adalah sejak buku ini terbit sampai hari ini, belum ada satupun dari orang-orang sekitar Prabowo yang membantah ini. Belum ada yang berani ngomentari. Belum ada ya macam-macam lah. Misalnya ya ketika saya nulis pasal berapa di sini kan. Pasal itu harus saya ambil, nggak saya ngambil di internet. Harus saya ambil dari clipping gitu. Pasal apa gitu yang dari media ya, dari koran gitu ya. Misalnya saya ngambil tentang penculikan bagian penculikan. Contoh ya, kan saya biasa ngasih komentar dulu kan, misalnya pengakuan gitu. Kan ada pasal ini kan. Iya. Pasal 328 KUHP gitu kan. Kan bisa di internet diambil kan? Iya. Tapi kan saya pengen lihat pasal itu dibacakan oleh Harom Wijaya gitu loh. Saya harus ngambil dari situ, bayangkan coba itu. Saking hati-hatinya itu. Kan bisa aja dia ambil internet. Padahal verbatim sebetulnya sama saja ya. Sama aja, tapi nyari. Secara politik tidak. Saya harus bahwa ini dibacakan gitu loh. Iya. Dibacakan kapan gitu kan? Dimuat oleh siapa gitu. Kan dibacakan itu. Dan kenapa pada saat itu jurnalis mengutip pasal itu kan konteksnya. Karena ini BAP soalnya. Ada peristiwanya pasal ini kan. Jadi bahkan hanya pasal ini aja gitu kan. Kita harus nyari clippingnya gitu loh. Bayangkan sampai nyari clippingnya di mana dibacakan gitu. Seperti itu. Gus ini mungkin pertanyaan agak teknis. Berapa lama menyusun ini? Jadi gini metodologinya gitu ya. Yang paling ribet itu sebenarnya membaca awal. Jadi
saya kan harus menyeken kan. Cara saya membaca itu agak aneh memang. Cara saya membaca itu tidak membaca kayak gini koran itu. Oke. Saya itu membaca sambil nyeken. Itulah cara saya membaca. Oke, ngerti. Supaya saya nggak ngulangi gitu kan. Saya bisa ngerti. Jadi misalnya ada majalah datang tuh. Iya. Saya akan nyeken sambil baca itu di situ. Supaya nggak mengulangi itu. Dan itu lebih nempel kayak di memori. Dan habis membaca, habis nyeken, itu kan kasih nama satu persatu itu. Jadi memang rumit sekali awal-awal itu, tapi kan enak ketika menulis. Tinggal dipanggil namanya gitu kan. Jadi semua bahan ini adalah tidak seperti kita bisa ngelempar di folder itu loh. Okay. Sembarangan aja dilempar di folder. Tapi udah bernama semua, kategorinya politik, militer, namanya ini, namanya itu, terus tanggalnya, halaman berapa gitu. Itu sudah detail di file. Dan itu ada 4.000. Seminggu dikerjakan itu. Ini bukan hanya bekerja sebagai tukang clipping, arsiparis. Iya. Nih, ya kalau arsiparis itu terlalu netral lah. Iya. Ini udah kayaknya tukang clipping udah lebih bener. Paling bener sih. Lebih ugal-ugalan. Itu 4.000-an dikerjakan itu. 4.000. Seminggu. Baru setelah itu menyeleksi apa yang harus masuk gitu. Nyari sistemnya itu loh. Baru dibabak-babakan gitu kan. Tinggal panggil Prabowo, keluar semua Prabowo. Wiranto keluar semua Wiranto. Makanya ada Gus Dur, makanya ada Bapak Gus Dur. Cepat sekali kerjakan kan, karena langsung ngumpul semuanya gitu. Secara teknis sih cepat ya ininya, tapi latar belakangnya itu yang jauh sekali. Seminggu itu. Iya. Saya mulai dari tanggal 17 sampai tanggal 23 membaca itu. Istilah saya itu membaca. Iya. Membaca itu udah ngasih nama gitu, file-filenya itu 4.000-an itu. Nah, setelah itu baru saya kayak gini, duduk kayak gini. Menulis sampai tanggal 3 Januari itu. Nah, hitung aja berapa hari itu. Luar biasa energinya. 20 jam sehari. Nggak terbayangkan. Luar biasa. Tapi energi ini emang sangat dibutuhkan sekarang. Iya, harus. Ini pada saat-saat seperti inilah kemudian kita tahu bahwa ini tidak boleh hilang yang begini-begini. Biar bangsa ini tuh nggak disandra urusan keluarga mulu lah. Iya betul. Ini kan penculikan ini kan tadi tuh kemudian soal urusan keluarga. Iya, urusan keluarga. Bahkan kalau ditarik lebih ke belakang misalkan saya pernah lah baca yang BAP kontras itu kan korban-korban itu selalu ada pola pertanyaan yang sama kepada orang-orang yang diculik. Yeah. Kayak apakah kamu kenal Sofyan Wanandi? Apa hubungannya dengan CSIS? Apa hubungannya dengan Benny Murdani? Yang kalau mau mundur berapa tahun sebelumnya di awal 90-an sempat ada isu Benny Murdani akan kup, Soeharto, terus disitulah mulai Prabowo bergaul dengan Jenderal Hijau. Lalu ada Prabowo membuat operasi anti kup. Ini kan soal keluarga. Dalam keluarga ya. Jadi, nah disinilah kemudian kita tahu bahwa bagaimana militer ini masuk dalam ini dalam perpolitikan kita gitu. Jadi kalau melihat secara keseluruhan di sini, nah inilah wajah militer kita, militer pedagang itu. Yang istilah mereka itu apa yang dikatakan oleh Prabowo tentang saya patriotis, saya bela negara. Kita lihat apa yang sebetulnya dia sebut dengan membela negara segala macam itu. Berperang kepada siapa? Oh, Timur Leste, itu kan pendudukan. Dom Aceh misalnya, itu kan sama keluarga bangsa sendiri kan itu. Itu yang mereka maksud kali ya. Bahwa kami itu ksatria gitu segala macam itu. Ksatria dengan cara membantai warganya sendiri. Ya, dan kemarin yang lucu ada yang mengutip Henry Kissinger, divisi seorang yang padahal Henry Kissinger ini kan orang yang ngasih lampu hijau pendudukan di tim-tim. Jahat perang. Bayangkan dikutip kan. Dikutip dengan bangganya oleh Budiman. Dengan bangga. Oleh PRD. Ini yang lebih lucu lagi. Karena kan peristiwa Tanah Tinggi itu kan ada Jabo. Ya ada Jabo, terus ada aktivis pro kemerdekaan. Tim-tim yang bergabung dengan PRD. Ini orang PRD yang mengutip Henry Kissinger, sangat lucu sekali. Agus Prayitno. Jabo. Saya ketika menyusun ini, saya nggak lihat orang-orang itu. Saya betul-betul dingin gitu. Iya. Pius, nama Pius di sini. Saya harus nulis. Apa yang kami ditulis aja. Gitu. Oh, ada Budiman, ada Jabo. Gitu. Saya nggak lihat hari ini kan. Betul saya pertahankan itu untuk mempertahankan ritme. Supaya saya nggak terkendala emosi kan. Makanya cepet
Ya kita tunjukkan sebagaimana apa adanya. Apa? 98 itu ya saya lihat saya sebagai orang yang tidak tahu apa-apa, saya anggap saya nggak tahu apa-apa. Saya nyusunnya itu karena saya ingin tahu aja gitu. Saya diri saya itu keluar dari peristiwa gitu dan masuk kembali dan disajikan seperti ini. Gitu, dan secara kronologis kan. Inilah sebut kronik itu. Kronik. Dan kita nggak punya kebiasaan mengkronik. Ya, betul. Itu Pram bilang. Makanya Pram harus dikutip di bagian awal gitu. Kata Pram, politik adalah kronik ya ini. Nanti saya kira kita juga butuh ngundang Gus Muh lagi cerita-cerita soal Pram. Kita juga punya kenangan sedikit-sedikit soal Pram, tapi saya kira nanti kita butuh episode-episode tersendiri. Pada saat yang lebih tenang mungkin Gus ya. Iya, bukan saat yang saat ini kan genting kan. Iya, genting seperti ini. Tapi Gus, saya pribadi, mungkin Hasan juga mewakili teman-teman lain, saya merasa saya harus berterima kasih karena Gus Muh buat clipping ini, buku semacam ini yang sangat berharga. Clipping kan? Clipping. Yang bahkan saya sendiri juga sempat mengalami zaman itu tapi tidak punya ingatan sejauh ini gitu lah. Ya ini kita sangat, apalagi saya yang masih sangat dini ketika ini terjadi gitu kan. Gus Muh sangat melengkapi. Terima kasih sudah mampir di Sama-sama, Main TV. Kita Mas ketemu Ahsan, lagi gitu. di episode lain. Semoga. Makasih. Makasih. Open table.